membuktikan bahwa Engkau hidup. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mau terus datang dan menyembah Engkau. Kami mau rindu Engkau hadir bersama dengan kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani kami di pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi pemimpin, pemain musik. Kami berdoa bagi kami secara pribadi WL. Kami berdoa kepada teman-teman kami yang juga membawa tangguh. Kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir. Biarlah kami tinggalkan semua aktivitas kami, kegiatan kami. Kami mau datang menghampiri Engkau. Kami rindu dan kami mengharapkan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus ada bersama dengan kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Masih dalam situasi berdiri, kita akan puji Tuhan lagi dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama
Tuhan, kami menikmati banyak mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan, iman yang mulai ragu-ragu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih karena kedahsyatan firman Tuhan bagi kami. Saat pagi hari ini, di tengah-tengah semua kesibukan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan sedikit untuk duduk sejenak di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memberikan hati kami untuk dipenuhi lagi dengan firman Tuhan, agar kami bisa menikmati semua kekuatan kedahsyatan firman Tuhan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami sadar kami lemah Tuhan, kami sadar kami bodoh, kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kiranya Tuhan membawa hati dan pikiran kami untuk sangat tertuju dan terfokus hanya kepada firman Tuhan. Semua pikiran yang sia-sia yang sedang dititipkan iblis bagi kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan berbicara bagi semua kami. Pakailah hamba-Mu, alat yang hina ini, dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dalam pelayanan yang mulia ini, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, bersabda untuk kami siap untuk dengar suara Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih yang Tuhan Yesus berkati dan kasihi. Saya secara pribadi sebelum menyampaikan firman rindu untuk menyampaikan terima kasih. Saya boleh ada di sini, ini kehormatan bagi saya dan kiranya kita diberkati melalui firman hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini terambil di Injil Yohanes di pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Saya mengangkat bagian ini sesuai dengan tema yang dititipkan pengurus Okumene untuk kita bicarakan hari ini. Di dalam Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Boleh berdiri? Kita akan baca kebenaran ini bersama-sama. Kita baca, saya membaca judul berikutnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang berbahagia adalah semua kita yang sudah membaca firman, menyimpan firman di dalam hati kita sebagai harta yang berharga, dan melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Kekasih di dalam Tuhan, judul atau tema yang diberikan kepada saya Ibu Erna menitipkan tema ini, ragu, dari ragu menuju iman, begitu ya. Waktu saya membaca tema ini, saya berpikir kira-kira konsepnya tema ini apa ya, begitu ya.
Lalu saya teringat kepada satu murid Yesus yang namanya Thomas, ya. Jadi saya pikir memang ini lagi pas sekali kita bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan seorang murid yang namanya Thomas. Kenapa? Ini kan masih masa penampakan Yesus, ya, belum 40 hari. Sedikit lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Jadi saya berpikir pas sekali kita bicara tentang sebuah peristiwa penting, itu berkenaan dengan kehidupan dari seorang murid yang namanya Thomas. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ragu dan iman itu dua kata yang hari ini diperhadapkan kepada kita. Dan ini dua kata yang kontras sekali, ya. Waktu kita bicara ragu, kita tahu bahwa di sana tidak ada iman, benar ya. Waktu kita bicara tentang iman, kita pastikan di sana tidak ada keraguan. Itu sebabnya kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita itu takut untuk berbicara jujur dalam iman kita. Bahwa saya sedang ragu ini. Ada yang pernah berani bicara kepada orang, saya sedang ragu tentang imannya. Kadang-kadang kita merasa, wah, gak mungkin lah kita anak Tuhan. Apalagi kalau udah hitung-hitung, ya. Saya sudah saya sekarang 53 tahun. Anggaplah saya kenal Tuhan itu mungkin di usia. Sebenarnya kenal cinta mula-mula saya dengan Tuhan itu ketika saya berusia atau kelas 1 SMA. Ya, kurang lebih 17 tahun. Tapi saya sudah ada dalam keluarga Kristen kan sejak lahir. Artinya saya sudah ada dalam persekutuan anak Tuhan sudah 53 tahun. Lalu tiba-tiba dalam sebuah momen saya bicara dengan teman saya, misalnya saya bilang, saya lagi ragu ini. Saya rasa orang akan berpikir, apa? Kok ragu? Begitu ya. Mungkin orang akan bilang, wah itu dosa itu. Benar ya, seringkali kita berpikir ketika orang ragu-ragu dalam imannya, kamu berdosa. Tidak boleh begitu. Ya. Tapi kekasih di dalam Tuhan, perhatikan kebenaran firman yang kita baca hari ini. Seorang Thomas, ya, seorang Thomas notabene-nya salah satu dari 12 murid Yesus. Dia mengalami keraguan dalam sebuah peristiwa. Ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu mereka bicara kepada Thomas. Thomas kebetulan tidak ada pada waktu itu. Lalu mereka bilang sama Thomas, Thomas, kami melihat Tuhan. Ya. Waktu dia dengar itu, dia tidak langsung bilang, wah Tuhan, oh luar biasa, ini saya senang. Tidak. Bagian firman Tuhan ini menceritakan kepada kita semua bahwa Thomas ragu. Thomas bilang apa? Kalimat yang menandakan bahwa dia ragu, dia bilang, kalau aku belum melihat, ya, bekas paku pada tangannya, kalau aku belum mencucukkan ini jariku ke dalam lambungnya yang pernah ditikam itu, aku tidak akan percaya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita ragu lagi mau bilang, kalau begitu Thomas berdosa ya? Enggak, bukan ya. Hari ini kita mau belajar tentang keraguan dan iman. Dan saya mau bawa kita untuk mengerti tentang keraguan yang kadang-kadang kita pandang sebagai sebuah hal yang memalukan atau bahkan dosa. Dalam kaitan kita bicara tema ini tidak demikian. Saya mau bawa kita untuk melihat bahwa keraguan yang dimaksudkan di sini adalah perasaan wajar dari seorang manusia. Jadi ini bukan ragu, kita satukan perspektif kita tentang keraguan ya. Kalau ada yang namanya kelompok orang yang disebut skeptis, ya, alirannya skeptisisme. Kalau orang-orang dalam kelompok ini kalau bicara tentang ragu, mereka selalu punya satu pandangan, segala sesuatu harus dicurigai. Segala sesuatu tidak boleh secara otomatis kita percaya. Jadi apa saja yang mereka lihat, apa saja yang mereka dapat, apa saja yang ada pada pandangan mereka dan hidup mereka, mereka berpikir itu harus dicurigai. Tidak boleh terlalu cepat percaya. Hanya satu yang mereka percaya dalam hidup mereka, diri mereka sendiri, itu skeptis. Dan ini tidak bicara tentang keraguan yang menuju kepada iman yang ditunjukkan oleh Thomas dalam peristiwa yang kita baca. Ini keraguan yang tidak finish, ya. Ini keraguan sebagai sebuah perjalanan iman untuk sampai kepada kepastian yang disebut dengan iman itu sendiri. Jadi kita bicara tentang keraguan di sini adalah kita agak sulit untuk menemukan apa makna dari sebuah kepastian yang kita percayai. Itu maksudnya ragu. Saya kasih contoh.
Saya dan saudara sudah tahu bahwa Tuhan kita penyembuh. Amin. Kita melihat dalam semua peristiwa di Alkitab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tidak ada, mau kecil mau besar, tidak ada. Kalau Tuhan bilang jadi, jadi. Ya, artinya kita sangat percaya Tuhan kita itu berkuasa. Tapi kadang keraguan itu datang, kita sulit untuk memformulasikan ya tentang keyakinan kita. Andai kata saya dan saudara kita sedang dalam keadaan sakit, sederhana ya, itu kebanyakan ditemui oleh orang. Kita sakit ini, sakitnya berat ini, ke dokter, dokter bilang, aduh bapak ibu, waktu bapak tidak lama lagi, begitu ya, mulailah beramal, mulailah buat yang baik-baik, karena kalau hitungan medis tidak lama lagi. Lalu kita bertemu dengan hamba Tuhan, atau kita kembali bertemu dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, di sana kita mulai ragu. Ini ragu ini yang firman Tuhan bilang. Ya, kita mulai ragu. Saya yakin Tuhan saya berkuasa. Saya yakin bahwa banyak orang sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tapi hari ini saya sedang mengalami Tuhan. Dan penyakit saya kata dokter gak mungkin sembuh. Ya. Kata medis umur saya tinggal sebentar lagi. Tapi firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Dan pengalaman iman di banyak orang, dan firman Allah sendiri mencatat memang tidak mustahil. Tapi saya mengalami itu dan saya ragu, apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya atau tidak. Itu perjalanan iman. Itu bersinggungan dengan keraguan. Jadi kita agak bingung untuk memastikan sebuah kepastian yang kita yakini. Itu ragu dalam iman. Dan saya mau bicara secara jujur, saya mengalami itu berkali-kali. Mungkin bagi kita, masa seorang pendeta ya, hidup saya tidak mudah, Bapak Ibu. Hidup saya sulit, begitu ya. Mungkin kita juga bilang, sesulit-sulitnya ibu saya lebih sulit, ya. Atau mungkin kita bilang, ibu pengalaman saya beda dengan ibu saya, lebih hancur ini. Ya. Tapi apakah keraguan itu akan menuju akhir dari hidup kita? Kita hanya hidup dalam keraguan dan tidak punya sampai kepada yang namanya iman. Kan bukan. Itu yang kita belajar dari peristiwa yang terjadi pada Thomas. Thomas ragu, benar Thomas ragu. Tapi firman Tuhan mencatat tidak selamanya Thomas ragu. Ya. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini sesuai dengan tema kita? Dari keraguan menuju kepada iman. Hari ini kita belajar hal pertama. Yang pertama yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu, saya angkat tentang keraguan. Ketika engkau ragu, bertemulah dengan Tuhan. Ya, itu jawaban untuk kita. Saya tidak mau bilang ketika Anda ragu dalam iman, lalu itu titik akhir perjalanan kita. Tidak. Itu perjalanan iman. Ada titik di mana kita ragu, tapi tidak boleh berhenti dalam titik keraguan. Berjumpa dengan Tuhan untuk jawaban keraguan itu. Perhatikan Thomas. Waktu dia bicara kepada murid-muridnya, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tangan yang berlubang itu, dan sebelum tangan ini itu masuk atau tercucuk ya di dalam lambung yang bekas tikaman itu. Saudara, waktu kita ragu, waktu kita bicara kepada Tuhan tentang segala hal yang kita pikirkan, yang kita sebut dengan keraguan menuju iman, saudara, Tuhan peduli. Ya, kebenaran firman Tuhan ini bicara Tuhan peduli. Itu sebabnya secara khusus Tuhan berjumpa dengan Thomas. Tuhan tidak marah dengan Thomas dan bilang, kau model apa kau punya iman ini Thomas? Percuma kau ikut saya. Kau dari 12 orang ini saya tidak pernah pikirkan kau kayak gini. Ya, kau agak beda saya pikir dengan Petrus ya. Pernah sangkal saya itu. Waktu saya sedang disidang dia sangkal saya. Dia bilang saya tidak kenal, saya pikir kau tidak begitu. Tuhan tidak bilang gitu Bapak Ibu. Tapi waktu dia ketemu dengan Thomas, dia bilang kepada Thomas, mari lihat saya. Ya, lihat tanganku yang berlubang paku ini. Mana jarimu yang kau mau cucukkan dalam lambungku? Silakan. Ya. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita. Waktu dalam perjalanan iman kita ada titik-titik yang sulit. Kita sedang labil dalam iman. Kita berada pada kondisi ragu dengan iman kita. Ya. Tuhan
siap untuk datang secara pribadi bagi kita. Tuhan siap untuk bicara secara pribadi untuk kita. Dan waktu Thomas dia melihat itu bekas, ya, paku, tangannya masuk dalam lambung itu, kalimat yang luar biasa itu langsung berubah dari keraguan kepada iman. Dia katakan apa? Tuhanku dan Allah. Saudara, ini bertolak belakang. Dari ragu langsung, yes, nah ini Tuhan, ya. Memang ada hal yang menarik di akhir daripada kalimat Yesus. Kau sudah melihat dan kau percaya. Tapi bagi semua anak-anak Tuhan yang lain, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oh, luar biasa. Saya dan saudara orang berbahagia itu. Pernah lihat bekas paku tangan Yesus? Tidak pernah. Ya, hanya ilustrasi gambar yang ditulis atau digambarkan tentang Yesus yang terpaku tangan berdarah berlubang itu. Hanya baca di firman Allah bahwa lambung Yesus itu ditikam. Ya. Hanya bisa tahu bahwa salib itu bukti kasih Allah. Tapi Bapak Ibu tidak pernah lihat dengan mata tangan yang berlubang paku itu. Ya. Kita tidak pernah lihat lambung yang lubang itu, yang bekas tusukan tombak itu, tidak pernah lihat. Tapi firman Tuhan bilang untuk saya dan saudara, kita berbahagia. Karena sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita percaya Dia benar-benar mati. Kita percaya Dia benar-benar memberikan hidupnya di kayu salib. Kita percaya Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kita percaya Dia ada di surga. Dan hari ini menyiapkan tempat terbaik bagi saya dan saudara, agar suatu hari kelak ketika perjalanan kita sebagai musafir di dunia ini selesai, ada rumah Bapa, ada rumah tempat kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sekalian. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang pertama untuk saya dan saudara hari ini, ketika engkau ragu, jangan kecewa dengan keraguan itu. Jangan berpikir bahwa kau orang yang paling hancur karena sedang ragu. Tapi datang sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya, baca firman Allah, berdoa, sembah Dia. Saudara akan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan bicara khusus untuk hidup kita, sehingga keraguan itu akan tergantikan dengan iman. Saya ingat peristiwa satu orang nabi di perjanjian lama, itu Elia. Bapak Ibu mungkin tahu dan masih ingat kisahnya di Gunung Karmel, ya, itu peristiwa besar. Waktu Nabi Elia ditantang, firman Tuhan bilang tinggal dia sendiri sebagai nabi yang berdiri atas kebenaran firman Allah. Semuanya palsu. Ada 450 nabi Baal, bahkan ada 400 lebih nabi-nabi lain, ya. Lalu mereka ada di Gunung Karmel. Dan luar biasa peristiwa hari itu bahwa para nabi-nabi itu terkalahkan semuanya. Mereka dibunuh 850 nabi Baal hari itu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Waktu kita lihat peristiwa ini mungkin kita bilang, luar biasa Elia ya, sendiri lawan 850. Berani dia. Bahkan dia bilang, berdoa lebih keras. Mungkin kau punya Tuhan itu lagi tidur, atau mungkin dia lagi jalan-jalan, panggil dia pulang, buat mujizat di sini. Dia mengejek, bahkan yang terkesan dia sangat bangga punya Allah yang hidup, yang berkuasa. Tapi setelah peristiwa itu kalau kita melihat, ya, itu luar biasa perjalanan Elia. Dia dapat info, Raja Ahab dia punya istri namanya Isabel. Itu jahat sekali. Lalu dia kasih keluar satu kayak pengumuman, saya akan bunuh Elia. Kepalanya harus ada di tangan saya. Saudara, itu buat dia takut. Dan dia takut, Bapak Ibu, dia lari. Ya, sampai ada satu kalimat yang saya pernah temukan, dia bilang rasanya mau mati. Ya, dia tidur di sebuah pohon yang namanya pohon arang di padang, ya, karena dia lari. Kenapa dia begitu takut? Padahal dia baru saja, ya, Tuhan baru saja memperkenankan dia untuk melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. 1 lawan 850 Nabi Baal dan nabi-nabi lainnya. Menang. Kenapa hanya seorang Isabel kok takut? Ya, mungkin ini yang orang bilang power
the power of emak-emak ya. Tapi bukan itu pastinya ya, ada kekuatan kuasa lain di sana. Elia takut, dan firman Tuhan bilang waktu Elia takut, dia kehilangan keyakinan tentang imannya kepada Allah. Dia ragu itu. Tapi waktu dia tertidur, Tuhan mengutus malaikat di sana. Sebuah perjumpaan yang indah. Tuhan siapkan dia air dan roti. Lalu malaikat itu bilang, bangun, makan, minum, lanjutkan kau punya perjalanan. Saudara, membuat kekuatan baik untuk Elia. Ini membawa kita untuk mengerti bahwa di Alkitab pun dicatat ya, bahwa banyak tokoh Alkitab yang pernah mengalami keraguan dalam iman mereka. Tapi itu bukan akhir. Kita akan sangat gagal ketika itu akhir. Itu semua perjalanan. Kita akan mengakhiri dengan iman yang pasti, itu yang Tuhan mau. Dan karena itu kalau kita sedang dalam keraguan iman kita, cari Tuhan. Ya. Cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bukan sulit ditemui. Anda tinggal tutup mata dan bilang, Bapa, saya butuh Engkau. Apakah Tuhan susah datang? Dia ada. Waktu kita sembah Dia, hadirat Allah ada. Dia bukanlah Allah yang memilih kita harus buat ritual A, B, C dulu, harus bunuh ini dulu. Tidak. Allah itu ada setiap saat ketika kita mau berjumpa dengan Dia. Dan ketika kita berjumpa dengan Dia, Tuhan pasti akan ubahkan keraguan itu menjadi kepastian iman. Amin. Kita bicara hal yang kedua tentang iman. Ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang keraguan, bagaimana kita keluar dari keraguan dalam perjalanan iman kita, berjumpa dengan Tuhan. Jangan cari jawaban di luar. Kalau saudara cari jawaban di luar, saudara akan tambah bingung, tambah ragu, dan bisa-bisa jadi skeptis yang tadi saya bilang. Cari Tuhan, saudara akan bertemu Tuhan. Tuhan akan kasih jawaban. Keraguan akan diubahkan menjadi iman. Kebenaran kedua untuk kita. Boleh kita lanjut lihat Ibrani 11 ayat 1. Itu definisi iman yang sederhana. Boleh baca untuk kita? Ya, Ibrani 11 ayat 1. Apa yang firman Tuhan katakan di sana untuk saya dan saudara? Iman adalah dasar dari dan oke, bisa lebih keras sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, dari keraguan kita menuju kepada iman. Apa itu iman? Firman Tuhan bilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, dasar itu bicara tentang sesuatu yang penting sekali. Kalau saya orang tua, saya akan tanam dasar yang kuat untuk anak-anak saya. Ya, dalam semua sisi. Saya tanamkan tentang iman kepada Yesus. Anak-anak saya di usia 5 tahun, saya pastikan mereka harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang bimbing mereka? Saya dan suami. Kami bertanggung jawab untuk tanam dasar bagi anak-anak saya. Karena kalau mereka punya kepastian hidup di dalam Tuhan, keselamatan di dalam Yesus, saya tidak terlalu ragu untuk hidup mereka besok, lusa, dan seterusnya. Tanamkan dasar, karena kita tahu dasar itu penting. Bukan hanya iman, etika. Coba lihat anak-anak kita, ada anak-anak sudah besar gak punya etika, gak ditanam dasarnya dari keluarga. Ya. Di tempat umum dia lari kiri kanan, ribut kiri kanan. Ya, saya bicara ini bebas karena saya tidak kenal bapak ibu dan anak-anak ya. Kalau di gereja saya nggak berani ngomong ini. Nanti doa ibu ini nyinggung sopo anak apa gitu ya. Ya, kita tidak tanam dasar untuk mereka beretika. Hormati orang tua, hormati orang lebih tua, gitu ya. Jadi anak-anak harusnya tahu ini orang lebih tua dari saya. Bicara sopan, ya, gestur tubuh sopan, tingkah laku sopan, tidak seenaknya. Gitu ya. Tanamkan moral untuk mereka. Dari kanak-kanak kita tanam itu. Artinya saya membawa kita untuk melihat dasar itu penting. Ya. Seperti sebuah bangunan. Firman Tuhan bilang ada 2 bangunan itu perumpamaannya. Satu dibangun di atas dasar
batu, satu di atas dasar pasir. Sama-sama berdiri sebagai bangunan. Dua-duanya tampak kasat mata rumah, begitu ya. Dua-duanya bisa orang tinggal di sana, kata firman Tuhan. Tapi kondisi alam kan berubah-ubah. Suatu ketika akan datang hujan, akan datang badai, akan ada gempa kalau di Papua seringnya, akan ada banyak hal yang melanda rumah itu. Dan rumah yang didirikan di atas dasar batu akan kokoh berdiri sekalipun cuaca berubah. Tapi rumah yang dibangun di atas dasar pasir, firman Tuhan bilang datanglah hujan, datanglah badai, datanglah banjir, rumah itu roboh bahkan tidak kelihatan lagi. Penting itu iman Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang untuk saya dan saudara, iman itu dasar dari apa yang kita harapkan. Saudara, firman Allah ini banyak bicara tentang janji Allah, benar? Saudara tidak punya iman, saudara dan saya tidak akan bisa mempercayai janji ini. Benar ya? Tuhan bicara tentang peristiwa eskatologis misalnya. Akan ada masa Tuhan akan datang. Dia jemput saya dan saudara. Kalau kita tidak punya iman, kita akan ragu. Ya, benar enggak Tuhan akan datang? Orang hidup sesukanya loh. Ya. Benar nggak suatu saat Tuhan akan datang? Kan kita belum lihat itu. Tapi kita percaya karena iman kita punya dasar yang kuat. Kita percaya suatu ketika nanti semua mata akan melihat, itu firman Allah bicara. Ya. Semua mata akan melihat, semua orang akan sujud menyembah, dan semua mulut akan mengaku Yesus Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan lain hanya Yesus. Itu yang kita percaya. Dan dasarnya sudah kuat. Jadi orang mau ngomong apapun tidak goyang kita Bapak Ibu. Saya punya anak, saya cerita anak saya yang kedua, Chelsea. Waktu dia pergi kuliah, ya, bapaknya kasih dia kalung. Jadi saya belum di sini. Kalung itu saya nggak tahu bapak itu dapat kalung dari mana. Tapi kalung itu ada salib, lalu ada silet di sebelahnya. Ya, jadi itu dia pakai dari dia sebenarnya mau pergi kuliah sampai dia di sana dan sampai dia pulang kemarin itu. Masih kalung itu masih ada dia pakai. Dia kisahkan tentang kalung itu. Saya juga baru tahu, ternyata di Amerika sana Bapak Ibu, cari orang Kristen itu sedikit. Ya. Lebih banyak orang yang sudah ateis. Jadi waktu dia pakai kalung itu, ada satu temannya kaget, mungkin sudah lama ngobrol, sudah lama sama-sama. Tiba-tiba lihat salibnya itu, temannya itu bilang gini dengan dia, "Kamu Kristen?" Ya. Karena ada salib. "Kamu Kristen?" Anak saya bilang, "Ya, saya Kristen." Gitu. Dia geleng kepala. Lalu dia bilang, "Kau percaya?" Ya. Anak saya bilang, "Ya, saya percaya." Dia pakai gerakan begitu ya. Anak saya bingung. Lalu dia tanya, "Untuk apa itu? Kenapa ada salib dan silet di sana?" Dia berdampingan, ya. Anak saya nggak pernah dijelaskan, tapi mungkin dia mengartikan sendiri. Itu Tuhan kasih dia hikmat untuk bicara. Dia bilang sama temannya gini, "Ya, saya percaya salib. Dia tajam, punya kekuatan untuk menghancurkan dosa, menghancurkan iblis, bahkan menghancurkan hati yang keras." Temannya bilang, "Oh, di zaman ini kok masih percaya?" Lalu temannya tinggalkan dia. Apakah anak saya mulai skeptis dengan imannya? Tidak. Dia semakin yakin. Dia menyanyi. Sambil dia kuliah dia menyanyi. Sambil dia jalan dia nyanyi. Dia nyanyi tentang lagu-lagu tentang Kristus yang mati dan bangkit. Saya dalam hati waktu dia cerita itu, saya bilang, "Puji Tuhan. Jangan goyang, Mak. Ya. Di sekitarmu ada banyak sekali falsafah. Ada banyak sekali orang cerdas yang mungkin kasih kau sesuatu pandangan yang masuk di akalmu. Tapi imanmu sudah kuat. Kau tidak akan pernah setuju. Kau akan tolak itu." Ya. Bapak Ibu, seperti itu kita. Iman itu adalah dasar dari apa yang kita percaya. Ya, apa yang kita harapkan. Saudara belum ada saudara. Tapi kita sangat percaya.
bahwa apa yang dituliskan firman Allah itu ya dan amin. Ya, gak usah jauh-jauh kita pergi di mana-mana, saudara. Di sekitar kita aja. Ya, waktu kita mengalami masalah, bukankah seringkali orang memberikan solusi untuk kita yang berlawanan dengan firman Allah? Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang bilang, oke, saya ikut, saya punya jemaat. Dia kehilangan uang. Ini contoh saja ya. Dia kehilangan uang, Bapak Ibu. Uangnya cukup banyak. Di kantor katanya. Dia mau curiga, semua baik. Gitu ya. Si A, si B, tidak mungkin. Lalu dia pulang, dia cerita di rumah. Didengar sama tetangga, didengar sama yang lain lagi. Lalu orang datang bilang dia, kamu dapat kau punya uang? Mau? Ada satu orang yang bisa tolong. Dia bisa lihat siapa yang curi itu dalam air. Saya punya jemaat ini, Bapak Ibu. Dia bukan orang Kristen baru, lebih tua dari saya bahkan. Pengurus juga. Tapi dia menerima ajakan itu. Karena apa? Karena dia mau tahu siapa yang curi dan dia berharap uangnya kembali. Cintanya kepada harta dunia lebih tinggi dari cintanya kepada kebenaran firman Allah. Ya, dia pergi dan diperlihatkan di situ. Dia bilang, dia cerita sama saya itu gembala. Tapi saya lihat loh orang itu. Saya bilang, baru kau lihat, kau bikin apa? Saya bingung, mau bilang dia, siapa tahu benarkah tidak itu ya? Kau lihat, saya lihat. Saya bilang, ingat, iblis juga bisa melakukan mujizat. Ya, tapi kamu harus kembali kepada firman. Apakah memang Alkitab bilang ketika engkau mengalami kesulitan, carilah orang pintar? Apakah ketika engkau mengalami tantangan, pergumulan, carilah penyembuh tabib dunia? Kan tidak. Tuhan bilang, akulah jawaban. Datang kepada Tuhan. Mari pelihara iman yang ada hari ini. Karena itu dasar dari apa yang kita harapkan. Saudara akan menjadi orang Kristen yang tanpa kuasa kalau tidak punya iman. Saudara akan memperkatakan janji-janji Allah kalau kita punya iman. Ada teman yang sakit, kita perkatakan firman Allah karena iman kita kuat. Ya. Ada teman dalam masalah, pergumulan diri kita sendiri, kita perkatakan firman Allah dalam diri kita karena dasar iman kita kuat. Kita percaya kepada semua kebenaran firman Allah. Kita akan berkata kepada setiap orang, bahkan diri kita, Tuhan adalah jaminan dari firman yang saya terima. Kebenaran berikutnya ya, masih tentang iman. Tadi iman adalah dasar. Yang kedua, iman adalah bukti. Ya, bukti. Orang biasa bilang dengan kita, kau harus beriman. Tapi saya belum lihat apa-apa ini. Tapi saya mau bilang untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya termasuk diri saya sendiri, kalau saya punya iman, ya, saya akan melihat ada bukti yang Tuhan akan berikan bagi kita. Belum lihat tapi pasti lihat. Saya ambil contoh. Saudara ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Kurang lebih 430 tahun mereka ada di Mesir, diperbudak. Ya. Waktu Tuhan utus Musa, waktu mereka lari setelah 10 tulah terjadi, waktu mereka bertemu dengan laut kosong yang besar itu, laut merah yang besar itu, nggak ada jalan. Ya. Ini yang dibilang iman itu adalah bukti. Tuhan bilang apa? Musa, angkat tongkat, pukul sungai Nil, pukul laut kosong. Laut kosong sudah terbelah? Belum. Harus angkat dulu barang ini, pukul. Kalau dia tidak punya iman, saudara, dia tidak akan pernah lihat laut itu terbelah. Amin. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan pernah melihat bangsa Israel selamat dari pengejaran Firaun melewati laut kosong itu. Tidak pernah. Tapi dia belum lihat, tapi dia percaya tentang firman Allah. Tuhan bilang angkat tongkat, dia angkat, pukul, laut terbelah. Iman itu perlu action, saudara. Tidak melihat, tapi percaya Tuhan akan nyatakan itu untuk kita. Ingat peristiwa pernikahan di Kana. Waktu orang kehabisan anggur, ya, tidak ada anggur. Tuhan pesta mulai malu. Bagaimana orang masih banyak ini tidak ada anggur ini? Lalu mereka datang Yesus.
kumpul tempayan isi dengan air, cedok lalu bagi-bagi. Luar biasa. Kalau mereka tidak lakukan kumpul tempayan, isi air, pernah nggak lihat air jadi anggur? Tidak pernah. Tidak pernah pesta itu terselamatkan, tidak pernah. Maria bilang apa? Percaya saja apa yang Yesus bilang. Tapi ini air loh, air dari sumber loh, mungkin atau dari mata air ya. Air asli air. Bagaimana mau merubah? Tidak pakai pewarna, tidak pakai sari anggur. Lakukan saja, kata Maria. Mereka lakukan itu. Lalu bilang, antar ke tuan pesta. Ya. Waduh, ini masih air, ini dibawa ke sana. Tapi mereka lakukan, itu iman. Dan apa yang terjadi, anggur itu lebih enak dari anggur sebelumnya. Semua orang bertanya-tanya di pesta ini, anggur ini dari mana? Anggur ini luar biasa kualitasnya. Kalau tidak pernah melakukan sebelum melihat, mereka tidak akan pernah menikmati ya berkat dari iman itu. Luar biasa. Abraham, sebenarnya banyak sekali ya, terakhir Abraham. Di usia 99 tahun, dari awal dia keluar dari Ur Kasdim, ya, Kejadian 12:1-3, keluarlah pergi dari sanak saudaramu dan seterusnya. Lalu Tuhan berjanji, kau lihat langit, bintang banyaknya, demikian banyaknya keturunanmu. Kamu lihat pasir, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Tapi usia Abraham 99 tahun pada waktu itu, Sarah istrinya mandul, kata firman Allah. Tidak mandul pun usia sudah 90 tahun, mustahil punya anak. Tapi terhadap janji Allah, dia percaya. Di usia 100 tahun, Ishak lahir. Banyak sekali saudara, firman Allah memberitahukan kepada kita, itulah iman. Saudara dan saya juga begitu dalam pengalaman kita. Ada banyak hal yang susah. Ya, mungkin dalam pekerjaan kita ada target yang kita mau capai. Dalam keluarga kita, ya, ada rencana besar yang kita mau dan rindukan itu terjadi. Ada pergumulan yang sulit dalam hidup kita. Rasanya gak mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan datang untuk kita punya iman. Bangun iman kita, pelihara iman kita, tumbuhkan iman kita. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman kalau kita tidak suka baca firman, saudara. Karena firman adalah semua perkataan Allah. Saudara dan saya mau kuat di dalam iman, tidak mungkin punya dasar iman yang kuat kalau firman jauh dari hidup kita. Tidak mungkin kita punya iman kalau kita tidak punya relasi yang manis dengan Tuhan. Ada doa yang kita naikkan setiap saat. Kita bicara dengan sang pemilik kehidupan dan pemilik berkat yang kita butuhkan. Harus ada relasi. Disitulah iman kita mulai bertumbuh, kuat, teguh. Ya. Disitulah iman kita berani untuk melakukan hal-hal yang besar yang belum kita lihat. Dan disitulah iman kita akan memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kita besar dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan ketika Anda mempercayai sesuatu di dalam nama Yesus, saudara akan melihat iman itu membuahkan hasil. Saudara, ini perjalanan iman. Iman kita tidak sempurna. Kita sedang menuju kesempurnaan. Mari sama-sama kita berjuang. Ada keraguan? Ada. Datang sama Tuhan. Jangan cari jawaban di luar. Cari Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan bukan satu kali, berkali-kali. Ya. Bukan diselamatkan Tuhan. Ini dalam pergumulan hidup kita. Cari wajah Tuhan. Tuhan akan berjumpa dengan kita dan memberikan keyakinan bagi kita. Semua keraguan kita akan digantikan dengan iman. Pelihara iman yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Jaga itu baik-baik. Ada banyak sekali iblis di sekitar kita yang berjuang untuk menggagalkan iman kita. Bangun iman kita di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Percaya, tidak ada iman yang sia-sia. Tuhan akan buktikan itu untuk saya dan saudara.
Kita hanya tinggal melihat, mengecap, dan berkata, Tuhan, Engkau benar. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Bapa, sentuh hati kami. Jadikan hati kami selalu baru. Setiap kali kami mendengar suara Tuhan, bawalah kami untuk mengerti bahwa firman itu untuk kami. Kami tidak menunjukkan firman itu kepada orang lain, tapi untuk diri kami sendiri, Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk bejana hati kami seperti emas murni, yang tidak akan pernah digoyahkan, yang tidak akan pernah luntur karena berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Iman yang punya dasar yang kokoh, yang kuat. Iman yang siap untuk menghadapi setiap tantangan. Dan iman yang akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada dalam persekutuan oikumene. Di tempat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan hati kepada semua kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami yang rumit, pekerjaan kami yang sulit,
penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami datang kepada Tuhan membawa hidup kami, hati kami untuk sejenak dalam persekutuan. Karena kami sangat mengerti bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bukan hanya berguna untuk hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi juga berguna untuk sebuah kekekalan. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba rindu untuk berdoa dan menyerahkan untuk pengurus Persekutuan Oikumene Kristen Bapenda Provinsi Papua, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara seksi, dan semua pengurus yang Tuhan percayakan di dalam melayani Tuhan. Pakailah mereka Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga melalui pengurus ini, semua kami yang ada di tempat ini, kami boleh dibawa untuk boleh bersama-sama bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Punya waktu yang indah dengan Tuhan di sela-sela setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun program dari pengurus Okumene, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami rindu berdoa untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Kami menyebut nama hamba-Mu Ibu Yosefin YSEMSI. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab, baik itu di kantor, di rumah, bersama dengan anak cucu. Kami serahkan Ibu Yosefin ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon hikmat wibawa otoritas Allah menaungi hamba-Mu sebagai seorang pemimpin di tempat ini. Hamba-Mu akan ditopang oleh Tuhan dalam memimpin tempat yang besar ini, dalam membawa kinerja pekerjaan di tempat ini ke arah gol-gol yang sudah mereka rancangkan, agar melalui kepemimpinan hamba-Mu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kami mendoakan PLH Sekretaris Badan Pendapatan Provinsi Papua. Kami sebut nama mereka atau hamba-Mu Bapak Deni Kambuaya SENM. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab hamba-Mu di kantor ini, juga tanggung jawab hamba-Mu di rumah sebagai kepala keluarga. Tuhan memberkati. Topanglah hamba-Mu dalam semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kami mendoakan untuk PLH, PLT, kepala-kepala bidang pajak, pengendalian dan pengembangan, retribusi serta pendapatan dan lain-lain. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan di lingkungan Bapenda Provinsi Papua ini. Dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan, sehingga mereka cakap untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Keluarga mereka Tuhan berkati, biarlah keluarga akan mendukung mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami mendoakan 8 kepala UPPD Samsat seprovinsi Papua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik di kantor maupun di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Kami mendoakan seluruh staf Bapenda Provinsi Papua, mendoakan satpam dan cleaning service. Tuhan memberkati mereka. Setiap tanggung jawab yang dipercayakan, kiranya masing-masing boleh mengemban itu dengan setia dan penuh dengan loyalitas. Kami mendoakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang yang dilakukan di tahun 2025. Terima kasih, kami hampir ada di pertengahan tahun ini. Kami berdoa kiranya pencapaian target yang sudah disepakati untuk diraih, dicapai, Tuhan mendahului, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk rekan-rekan pegawai dalam persekutuan ini yang berulang tahun dalam minggu ini, bahkan di dalam bulan ini. Kami tidak menyebut nama mereka satu-satu, tetapi Tuhan kenal mereka. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kepercayaan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bawalah setiap yang berulang tahun untuk mengerti bahwa hidup ini bukan terjadi begitu saja. Hidup ini karena Tuhan. Karena kami tidak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidup kami. Karena
Kami hanya uap, kami hanya debu, kami seperti bayang-bayang dan mimpi. Tetapi Tuhan yang mempunyai hidup ini sudah berikan kehidupan itu bagi hamba-hamba-Mu. Bawalah setiap pribadi untuk menghargai kehidupan yang Tuhan beri dengan melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Beri umur panjang, beri sehat dan kuat. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan pegawai Bapenda dan keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada hari ini. Jikalau mereka dirawat di rumah sakit, Tuhan hadir di sana. Kalau mereka terbaring di rumah atau sedang beraktivitas namun sakit, Tuhan juga menjamah mereka. Ataupun ada bekerja dan hari ini ada di tempat ini. Dalam setiap sakit penyakit yang kami alami, kami percaya Engkaulah tabib dari Gilead. Engkau penyembuh ilahi kami, dokter di atas segala dokter. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap mereka yang sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa dan mengucap syukur hari ini ada penandatanganan pasar perbatasan. Kami berdoa kiranya penandatanganan ini akan membawa kepada pasar ini menjadi objek penerimaan daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya semua perencanaan berkenan dengan penandatanganan pasar ini berkaitan dengan objek penerimaan daerah. Tuhan ada di sana untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hamba rindu berdoa untuk semua yang hadir hari ini. Tuhan kenal mereka tanpa kecuali. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Tuhan tahu pergumulan yang sedang kami gumuli, kami hadapi, yang sedang kami angkat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan bukan Allah yang hanya tahu, tapi Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bahagian Tuhan untuk menolong kami. Karena itu hamba berdoa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hari ini hiburkanlah hati kami Tuhan. Yang punya beban berat, kami tidak sanggup untuk memikulnya, tapi Engkau berfirman bagi kami, mari sekalian hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, karena Aku Yesus Allahmu akan memberi kelegaan dan sentosa bagimu. Tuhan, angkat beban kami, ringankan beban kami, beri kelepasan kepada kami, beri jalan keluar bagi kami. Satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka 1000 pintu yang lain. Terima kasih. Terima kasih karena Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami besar. Kami tidak akan beralih dari iman kami kepada Tuhan sampai Tuhan panggil kami. Memberkati pelayan hari ini, semua yang melayani Tuhan Engkau berkati. Ibu Erna Tuhan berkati, semua kesaksian pujian Tuhan berkati. Pemain piano atau keyboard kami Tuhan memberkati. Semua yang sudah mengurus ibadah hari ini, berkat Tuhan turun atas mereka. Bahkan semua yang hadir, berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, dipakai untuk perluasan pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati semua pekerjaan yang Tuhan beri bagi kami. Memberkati semua kantong-kantong perbendaharaan kami. Memberkati meja makan kami. Mempercukupkan semua yang kami perlukan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh berdoa hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
harapkanlah berkat daripadanya. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi akan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberikan engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya.